Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Al-ayah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang sama-sama hadir di Masjid Miftahul Jannah yang mulia ini, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada subuh kali ini kita alhamdulillah bisa bersama-sama melaksanakan salat berjamaah. Insyaallah ini menjadi amal saleh dan semoga kita selalu berjamaah dalam melaksanakan sholat sehingga pahala yang 27 ganjaran itu kita raih. Salawat dan salam senantiasa kita sudah dilimpahkan kepada junjungan kita Habibana Nabiyana Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, juga mudah-mudahan pada kita semua yang insya Allah mengikuti ajarannya. Hadirin yang berbahagia, saya melanjutkan yang kemarin tersisa dari surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Kemarin baru 3 hal yang mengakibatkan orang-orang yang beriman itu adalah bahagia. Mungkin masih ingat. Pertama adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yang khusyuk di dalam salatnya. Yang kedua adalah walladzina hum 'anil lagwi muridun, yang menjauhi apa-apa yang tidak berguna. Dan yang ketiga adalah walladzina hum lizzakati fa'ilun, yaitu orang-orang yang melaksanakan zakat. Nah, yang keempat adalah 4, kelima, dan keenam insyaallah. Sekarang kita lanjutkan. Walladzina hum li furujihim hafidun ila ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Yang keempat adalah orang-orang yang bahagia, orang-orang yang mukmin yang berbahagia adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya. Jadi menjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa ala azwajim, kecuali kepada istri-istrinya. Dan juga kepada ma malakat aymanuhum, yaitu orang-orang yang budak yang ada di bawah belian dia, sekarang sudah tidak ada. Ini adalah memang hal yang mengakibatkan orang celaka itu adalah tidak bisa menjaga kemaluannya, sehingga menurutkan hawa nafsu dan dia tergelincir dalam hal-hal yang melanggar perintah atau larangan-larangan Allah, misalkan berzinah dan sebagainya. Naudzubillah. Kemudian yang kelima adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, yaitu orang-orang yang menjaga amanatnya dan juga menjaga janjinya. Bila ia diamanati maka ia adalah jujur dan dia bertanggung jawab. Dan apabila dia berjanji, dia tidak pernah ingkar.
dan benar-benar menjaga janjinya walaupun hanya kepada siapapun, walaupun hanya kepada anak kecil misalkan. Tidak bisa disepelekan, kalau sudah janji maka harus ditunaikan. Sebab kata Rasulullah di dalam hadisnya adalah ada 3 ciri orang yang munafik. Ayatul munafiki salah satun, idza haddasa kadzdzaba wa idza tu'mina khana wa idza wa'ada akhlafa. Pertama adalah orang yang munafik itu idza haddasa kadzdzaba, apabila ngomong dia dusta. Kalau bicara itu enak aja mendusta, kalau sekarang ini hoak, sesuatu yang tidak benar dia dibicarakan, atau bicaranya selalu bohong atau suka bohong. Yang kedua adalah waida wa'ada ahlafa, dan dia bila janji maka ingkar. Janji setinggi langit, janji apalagi maaf, kalau orang yang ingin mendapatkan jabatan janjinya luar biasa. Ketika jabatan sudah teraih maka lupa kepada janjinya itu. Ini ciri orang-orang yang munafik seperti itu. Maka orang yang beriman ya, yang mendapatkan kebahagiaan itu adalah apabila ia janji maka dijaga. Wa ahdihim ra'un, ya janji dijaga janjinya. Janji apa saya dulu atau pernah janji, maka kalau akan dilanggar maka jangan janji. Kemudian adalah yang ketiga, ciri orang munafik itu adalah waida tu'mina khona, apabila diamanati dia bahasanya sulaya atau apa, apabila dia diamanati maka dia adalah mengingkarinya atau melanggarnya. Tidak bisa diamanati gitu, tidak bisa diberi amanat atau dititipi dan lain sebagainya. Maka orang yang aflahal mu'minun, orang yang bahagia, orang-orang mukmin yang menjaga amanat dan juga menjaga janjinya. Dan yang keenam adalah walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, yaitu orang-orang yang beriman yang menjaga sholatnya. Ya, masalah sholat ini adalah kita tahu kan bahwa Rasulullah mengatakan as-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Waman aqamaha faqad aqamadin, waman tarakaha faqad hadamadin. Siapa yang mendirikan sholat adalah dia telah mendirikan agama, dan siapa yang meninggalkan dan telah menghancurkan agama. Artinya bahwa salat ini adalah sesuatu yang dalam Islam ini adalah yang luar biasa, yang memang ini menjadi pembeda dari orang-orang kafir, dari orang musyrik dengan orang-orang yang beriman. Rasulullah mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perbedaan antara kita dengan orang-orang musyrik, orang-orang kafir adalah as-shalah, yaitu salat. Wa man taraka faqad kafara, siapa yang meninggalkan salat itu adalah sudah kufur, sudah kafir. Nah, maka orang yang menjaga salat itu dari mulai ya terutama yang wajib ya. Tapi ada yang aneh ya, kalau salat sunat itu dia mau berjamaah di masjid, tapi sholat wajibnya tidak. Nah, ini agak aneh nih. Padahal sholat wajib itu adalah benar-benar pokok yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi kalau sholat sunat adalah walaupun tidak, misalkan itu tidak berdosa, tapi kalau dilakukan adalah pahalanya luar biasa. Tapi ada yang kalau tarawih marajin tapi ikut ke masjid, kamu salat, tetapi kalau salat wajibnya enggak datang gitu. Nah, ini kan satu keanehan. Yang namanya salat sunat itu adalah
kalau dalam pakaian kita ini adalah aksesoris gitu. Ya, aksesoris itu menambah cakep, menambah ganteng, menambah cantik gitu. Nah, kalau sholat wajibnya adalah ibarat kalau dipakaian itu adalah jasnya atau pakaian awalnya. Kemudian setelah sholat sunat ibarat aksesoris, misalkan pakai dasi gitu ya, atau pakai atribut yang lainnya gitu. Itu nambah ganteng, nambah gaya. Tapi kalau sholat sunatnya ada, sholat wajibnya tidak, maka kalau kita pakai dasi nempelnya di mana gitu. Ini kadang-kadang seperti itu. Maka alhamdulillah kita sholat wajib kita lakukan dengan sungguh-sungguh ya, dengan berangkat dari rumah dengan tulus ikhlas, tulus ikhlas. Insya Allah ini akan akan dapatkan pahala yang luar biasa. Sebab dulu sampaikan kan kata Rasulullah, seandainya dia atau seseorang tahu rahasia dalam salat isya dan salat subuh, maka ya'ti naka sa'ya, dia akan datang walaupun sambil merangkak dari rumah itu. Berarti ku hayang orang salat berjamaah di masjid walaupun sambil merangkak katanya. Tapi kita kan belum pernah ya gering saeutik geus hoream ke masjid teh. Nah, ini adalah orang yang keenam itu adalah walladzi nahum an salatihim hafidun, yuhafidun, menjaga salat, jangan sampai dia terlambat apalagi tertinggal ya. Maka kata Rasulullah, as-salatu ala waktiha, salat yang paling utama adalah pada awal waktu. Kalau sudah terbiasa di awal waktu, kita terlambat 10 menit misalkan asa rugi gitu. Coba aja. Kalau begitu kita adzan, kita siap datangi di mana tempat adzan itu, kita sholat berjamaah di awal waktu, luar biasa enaknya gitu. Kalau sudah terbiasa maka kita merasa bahasa Sunda melebar lamun orang di awal waktu teh gitu. Harus sudah sampai ke sana gitu. Apalagi kita digembleng pada bulan puasa ini ya, ini adalah gemblengan sebenarnya. Kalau dalam ini mah training, latihan. Kita sudah hebat bulan puasa, maka lihat nanti setelah puasa itu apakah terus kita atau mundur gitu. Nah, ini adalah faktor pengujian nanti, apakah kita berhasil saumnya atau tidak, itu dilihat nanti setelah saum ini. Kalau kita rajin sekarang bulan puasa mah rajin, orang tanya, tapi pada bulan Syawalna hoream ke masjid teh. Nah, ini ciri. Maka kalau dalam haji itu ada disebut mabrur. Mabrur itu harus setiap ibadah kita harus mabrur. Arti mabrur itu diterima oleh Allah SWT. Nah, puasa kita diterima mabrur dan tidak, maka dilihat nanti setelah puasanya, setelah Ramadan ini. Lebih rajin atau tetap saja atau mungkin merosot gitu. Naudzubillah ya. Maka mari kita jadikan bulan puasa ini, Ramadan ini adalah menjadi pelatihan gitu. Pelatihan bagi kita untuk taqarrub kepada Allah itu mudah-mudahan seperti kita bulan Ramadan ini gitu. Ya. Jangan sampai wah Ramadan beres asik lebaran segalana, enggak. Merdeka segalanya enggak. Jadi bagaimana nanti kita melanjutkan ya kegiatan-kegiatan kita pada bulan Ramadan ini ya, dilanjutkan dengan yang lebih baik gitu. Yang lebih baik. Insya Allah jika kita bisa seperti itu, maka puasa kita ini adalah menjadi yang disebut mabrur atau diterima oleh Allah SWT, dan pahalanya luar biasa. Apalagi sekarang ya injury time gitu ya, 10 terakhir pada bulan puasa ini adalah itkun minan nar, katanya ya, pembebasan dari api neraka. Maka Rasulullah SAW menggalakkan atau membiasakan i'tikaf. Alhamdulillah di masjid ini ya, para ikromat TKM sudah membiasakan, maka yang lainnya yang belum bisa
ya dalam injury time ini kita lebih atau mau taqarrub kepada Allah dengan adanya itikaf. Itikaf itu adalah diam di masjid. Itikaf itu diam cicing di masjid gitu. Tapi lamun orang diam di masjid aing ukur sare wungkul mah sakurang pantas katanya. Sare sakapeungnya wios. Tapi itikaf adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka kita meminta ampunan kepada Allah ya, dan segala macam ungkapan ya, wiridannya silahkan baca Quran dan lain-lain banyak ya. Ini jadi sekali lagi dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10 sampai 11 gitu ya. Ini adalah menandakan bahwa ciri-ciri orang yang beriman yang muflihun, orang yang bahagia. Jadi yang terakhir tadi adalah menjaga sholat. Mari kita jaga sholat ini, karena sholat ini adalah menjadi satu tolok ukur dari apa amalan-amalan yang lain. Rasulullah mengatakan awwalu ma yuhassabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama-tama yang akan dihisab oleh Allah nanti pada hari kiamat adalah salat. Idza saluhat saluha sairu amalih. Apabila baik salatnya ya, baik salatnya seperti poin pertama yang khosiun ya, yang juga bisa mencegah dari tanhanil fahsai wal munkar, maka saluha sairu amalih, segala amal yang lainnya adalah baik. Tapi sebaliknya wa idza fasada sairu amalih, apalah rusak salatnya ya, apalagi digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sahun, lalai dalam salatnya ya, tidak dapat mendapatkan pahala, justru sebaliknya celaka kata Rasulullah, kata Allah SWT. Oleh karena itu ini karena menjadi tolak ukur. Kalau bahasanya kalau bahasa matematik mah begini katanya, kalau sholat itu ibarat angka 1, kalau puasa, zakat, haji dan sebagainya itu adalah 0. Tapi angka 0 kalau digandengkan dengan 1 maka nilainya besar gitu. Angka 1 gitu kan. Ini tambah 0 puasa misalkan jadi 10, tambah sedekah 0 lagi tapi jadi 100, tambah 0 lagi menjadi 1000, tambah 0 lagi menjadi 10.000, terus 0 banyak ke sini, maka akan nilainya luar biasa manakala ada angka 1-nya gitu ya. Tapi kalau sepuasa rajin, sedekah rajin, haji sudah dan sebagainya, ini kan punya 0 saja, 0 semua. Nah ini 0 ini tidak akan berarti kalau angka 1-nya hilang. 0 ngajeng-jreng, berapa jumlah ini? Enggak ada. Tapi kalau angka 1-nya ada, maka 0 itu bernilai. Nah oleh karena itu maka benar sekali walladzina hum an salatihim yuhafidun. Mari kita jaga salat ini, jangan sampai kita terlambat apalagi tertinggal ya. Mudah-mudahan Allah SWT memberi taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang mukmin yang berbahagia. Insyaallah disediakan oleh Allah adalah surga Firdaus gitu ya. Alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Insyaallah Allah menyiapkan surga bagi orang-orang yang beriman yang 6 karakter tadi. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.